teman-teman semua, terima kasih sudah mampir di kanal YouTube saya. Perkenalkan, saya Hafifah, mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Sebelumnya, analisis puisi ini merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah stilistika yang diampu oleh Ibu Eli dan Bapak Fadila. Sebelum kita menganalisis puisi, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang stilistika. Menurut Al-Ma'ruf, stilistika adalah ilmu yang mengkaji tentang style, yakni wujud performansi bahasa dalam karya sastra melalui pemberdayaan segenap potensi bahasa yang unik dan khas, meliputi bunyi, diksi, kalimat, wacana, bahasa figuratif, dan citraan. Stilistika dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang gaya. Secara etimologis, stilistik berhubungan dengan kata style atau gaya. Dengan demikian, stilistika adalah ilmu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra. Penggunaan gaya bahasa secara khas dalam karya sastra. Gaya bahasa yang muncul ketika pengarang mengungkapkan idenya. Gaya bahasa ini merupakan efek seni dan dipengaruhi oleh hati nurani. Nah, melalui gaya bahasa itu, seseorang penyair mengungkapkan idenya. Dalam mengetahui apa itu stilistika, kita akan membahas mengenai diksi. Menurut Joyce Carol, diksi merupakan salah satu pilihan kata atau pengertian dari kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan. Dengan diksi, kita bisa mengetahui isi yang ada dalam puisi tersebut. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai diksi yang terdapat dalam puisi Tapi karya Sutardi. Kalau membahas mengenai diksi, saya akan terlebih dahulu membacakan puisi Tapi karya Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tapa aku datang padamu. Wah. Puisi Tapi karya Sutardi Zulbahri ini menggunakan beberapa gambaran kata, seperti gambaran manusia yang terdiri dari aku, kau, mayat, dan arwah. Gambaran kesakitan seperti resah, duka, dan gambaran usaha dapat dibuktikan dengan kata bawakan, bilang, dan datang. Kata aku dan kau merupakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Kau dalam puisi ini bukan menggambarkan manusia, tapi memaknai sebagai Tuhan. Kata mayat merupakan bentuk jasad dari manusia yang sudah meninggal dunia. Sedangkan kata arwah adalah roh atau berupa benda abstrak yang ada di dalam diri manusia atau makhluk hidup semasa ia hidup. Kata arwah dalam puisi ini bisa kita masukkan ke dalam gambaran manusia karena arwah yang tertera dalam puisi ini merupakan arwah yang dibawa oleh si aku. Gambaran kedua adalah gambaran kesakitan. Terdapat dalam kata resah. Nah, kata resah itu sebagai sebuah perasaan galau atau gelisah yang dialami oleh manusia. Resah dimasukkan ke dalam gambaran kesakitan karena resah itu membuat orang yang mengalaminya susah untuk melakukan sesuatu karena terbebani oleh perasaan. Kata duka dimasukkan ke dalam gambaran kesakitan karena orang yang mengalami duka akan membuat hati seseorang atau orang yang mengalaminya menjadi sakit dan sedih. Gambaran ketiga yaitu gambaran usaha. Dalam puisi terdapat dengan kata bawakan yang merupakan kata kerja, yaitu bawa, yang berasal dari kata membawa, yang mendapat kata imbuhan kan. Selanjutnya, kata bilang adalah kata yang biasa dilakukan oleh tindak tutur manusia, seperti kata berucap atau bicara. Dan kata terakhir yaitu datang. Hal ini merupakan satu usaha untuk menuju tempat. Nah teman-teman, sekian dulu analisis puisi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.